Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, jalannya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, jalannya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga jalannya dengan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan salah satu alamat dari ulamaul akhirah. Mereka tidak akan ikut arus, tidak akan ikut tren, walaupun itu dianggap benar oleh masyarakat, karena para ulama ini mengerti betul kebenaran itu bukan menurut banyaknya orang ikut arus, bukan menurut tren yang berlaku, tapi kebenaran itu menurut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam kitab suci-Nya, dan kemudian dicontohkan dalam perilaku sehari-hari oleh Nabi kita di dalam sunnah-Nya. Jadi para ulama inilah yang paling mengetahui apa saja yang dianggap benar oleh Allah dan Rasulullah. Persis seperti yang Allah sendiri firmankan di dalam Al-Quran, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan hak.
untuk memandu manusia agar jalan hidupnya benar, tidak tersesat di dalam berbagai macam dinamika kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada pembahasan pada pertemuan yang lalu, di mana Imam Al-Ghazali dengan menukil dari berbagai macam riwayat, beliau menjelaskan dinamika perjalanannya waktu menghendaki ada yang kita anggap baik di saat ini dulunya dipandang tidak baik, atau ada juga sebaliknya dulu dipandang baik lumrah, di zaman kita sekarang itu sudah tidak lagi lumrah. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita memberikan contoh bagaimana para sahabat menganggap membangun masjid yang indah dengan berbagai hiasan dekoratif itu tabu dilakukan, sampai semua sahabat Nabi yang tinggalnya di sekitar masjid itu menjadi orang sejahtera. Jadi fokus para sahabat itu memanusiakan manusianya. Kalau kita mungkin Bapak Ibu di zaman sekarang lebih suka mengistimewakan masjid dan mengabaikan manusianya. Padahal masjidnya juga setelah dibangun tidak ada yang dimakmurkan. Kenapa? Karena masyarakatnya belum menjadi manusia yang sebenarnya, belum sejahtera hidupnya, pendidikannya belum baik. Ini PR bagi kita umat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga debat, beradu argumen, al-jidal wal munadharah, sekarang dianggap min ajali ulumi ahli zaman, dianggap salah satu standar orang itu dikatakan ilmuwan, dia mampu berdebat dan berargumentasi. Padahal dahulu waktu kana dzalika minal munkirat, termasuk yang paling dianggap tabu oleh para sahabat Nabi, jika ada orang taat, orang alim tapi suka berdebat, suka beradu argumen. Dan di dalam syariat tertentu Bapak Ibu, beradu argumen itu sangat dianggap tidak baik, sangat dianggap tabu, tidak dianjurkan. Misalnya saat bapak-bapak, ibu-ibu menunaikan ibadah haji, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, faman farada fihinna faman farada alaihinna hajja wal umrah faman farada alaihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, fala rafasa wala jidal, jangan sekali-kali berkata kotor, wala jidal, dan juga jangan suka berdebat selama kita menunaikan ibadah haji. Tapi di zaman kita sekarang berdebat, beradu argumen itu dianggap sebagai standar orang berilmu. Itu Bapak Ibu contoh-contoh yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikutnya Imam Al-Ghazali memberikan contoh yang lain. Wa min dzalika at-talhimu fil Qur'an wal adab, termasuk hal yang dulu dianggap tabu tapi sekarang dipandang lumrah, at-talhim. At-talhim itu menadakan, mengiramakan fil Qur'an wal azan, bacaan Al-Quran ataupun azan secara berlebihan, sehingga disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini hatta la yafhamu tilawah, sampai kita juga tidak paham apa yang dia baca. Adzan lagu, apa surat yang dia baca oleh kali itu, nggak tahu lagi kita apa yang dia baca, karena mengiramakan Al-Quran secara berlebihan. Wa hatta tajawaza Al-Quran wal kalimat, sehingga mengubah aturan-aturan dan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Seharusnya di situ wakaf tapi disambung, seharusnya di situ dibaca kasrah tapi kemudian difathahkan, seharusnya di situ disukun tapi kemudian didhammah
bimaddil maksud, seharusnya huruf itu dipanjangkan tetapi kemudian dipendekkan, wa qasrul mamdud, dan juga sebaliknya ada huruf yang seharusnya dipendekkan tetapi kemudian dipanjangkan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dimaksud dengan at-talhin fil Qur'an wal azan, berlebihan dalam mengiramakan bacaan Al-Quran dan mengumandangkan azan. Membaca Al-Quran dengan irama dan nada itu termasuk anjuran di dalam hadis. Nada itu Bapak Ibu yang mengatur tinggi dan rendahnya suara nada, sedangkan yang mengatur cepat atau lambatnya intonasi bacaan itu namanya irama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik Al-Quran ataupun azan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dibaca atau dikumandangkan dengan irama dan nada-nada tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum." Percantiklah bacaan Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Memang dianjurkan. Tetapi bukan berarti sampai kita mengubah kalimat yang seharusnya tidak boleh berubah, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Seharusnya huruf itu dibaca idgham tapi jadi idhar, atau sebaliknya yang seharusnya dibaca idhar jadi iqlab atau jadi idgham. Ini yang disebut talhin, Bapak Ibu. Jadi ada sebagian orang menyalahpahami, hancur baca Al-Quran dan lagu. Salah itu Bapak Ibu, bukan tak boleh. Lagu yang tak boleh itu lagu yang talhin, yang berlebihan, sampai kita sendiri tak paham lagi apa yang dibaca sama qari atau yang dikumandangkan sama muazzin. Jadi berubah pola nada dan irama yang ada di dalam bacaan Al-Quran. Sama juga lah Bapak Ibu, kalau seorang musisi mencipta lagu dengan not-not tertentu, dengan kunci-kunci tertentu, dan kita ubah lagunya tanpa sepersetujuan dari yang punya lagu itu, kita kan bisa digugat pidana itu Bapak Ibu ya, karena setiap lagu itu ada hak kekayaan intelektualnya, bisa dipidana kita. Nah, bahasa musik namanya diarasinya ulang, tidak sesuai dengan kaidah yang menciptakan lagu, itu kita bisa dituntut. Itu juga Al-Quran, Allah mengizinkan kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan nada, dengan irama. Rasulullah sendiri mencontohkan bacaan Al-Quran yang bagus. Bahkan tak jarang Nabi Muhammad kadang-kadang waktu meminta para sahabat baca Al-Quran di hadapan beliau suka dengan bacaan Al-Quran yang bagus. Pernah satu hari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dipanggil sama Nabi, "Ya Abu Musa, Iqra alaika Al-Quran." Bacalah oleh beberapa ayat Al-Quran buatku. Abu Musa al-Asy'ari tentu sungkan Bapak Ibu. Ya Rasulullah, kaifa aqra wal Quran qad nuzila alaika. Bagaimana saya membaca Al-Quran di hadapanmu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada bukan kepada saya. Grogi juga, masa saya baca Al-Quran, seharusnya saya dengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu Abu Musa al-Asy'ari itu Bapak Ibu salah seorang sahabat yang suaranya merdu sekali, indah sekali. Maka Rasulullah minta Abu Musa untuk lanjut baca Al-Quran. Karena diminta berulang kali sama Nabi, gak sopan juga menolak permintaan Nabi. Akhirnya beliau baca beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, setelah ayat-ayat itu habis dibaca dan Rasulullah SAW menikmati betul setiap lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari, baru kemudian Rasulullah berkata, "Utitul mizmara min mazamir Daud." Allah telah menganugerahkan kepadaku
kepada salah satu umatku suara seindah suara sulitnya Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi yang paling indah suaranya kan Daud. Jadi Rasulullah mempersonifikasikan suara yang bagus seperti indahnya suara sulit ketika dimainkan oleh orang yang tepat. Sulit itu kalau dimainkan oleh orang yang tidak benar berantakan juga telinga kita, tepat oleh orang yang tepat enak kita dengar. Jadi bukan berarti mengiramakan Al-Quran totali diharapkan dia datang, tidak. Ada anjuran agar baca Al-Quran dengan suara yang bagus, tapi mengiramakan Al-Quran berlebihan sehingga rusak tanahumnya, rusak tajwidnya, panjang pendeknya, ilmu makna. Ini yang disebut di dalam ilmu qiraah dengan talhid. Dan itu Bapak Ibu tabu sekali dulu dilakukan oleh para sahabat, walaupun kadang-kadang itu dianggap lumrah di tempat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat mungkin beberapa tahun yang lalu ketika di peringatan Muharram atau Maulid Nabi di Istana Negara ada Al-Quran dibaca oleh kami dengan lagam Jawa, masih ingat? Itu kan sempat kontroversi betul itu. Dan sebagian ulama yang ngerti qiraah, saya yang ngerti qiraah, tapi banyak ulama yang ngerti qiraah mengkategorikan lagam bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kami di hari itu di Istana Negara itu termasuk bagian daripada talhid berlebihan. Dulu dianggap tabu, sekarang dianggap orang. Kalau nggak orang, Bapak nggak mungkin diundang di istana. Jadi itu kan istana itu representatif dari satu negara dan bangsa. Nah, itu contoh berikutnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi beliau sebenarnya ingin menyampaikan supaya kita kenal ulama akhirat. Mereka nggak ikut tren, walaupun itu diikuti oleh banyak arus. Ya gitu juga kita sebagai umat, Bapak Ibu, jangan mudah terombang-ambing oleh khalayak ramai. Belum tentu yang diyakini oleh khalayak ramai itu benar, boleh jadi dia salah. Nah begitu juga kata Imam Al-Ghazali, wa min dzalika at-ta'assuf fi nadhafati wal waswasati fi ta'ala. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, yang termaksud bahagian dari berlebihan at-ta'assuf fi nadhafah, berlebihan dalam membersihkan diri, gelih-gelih, suci nggak suci. Nah, mungkin kita pernah melihat orang Bapak Ibu berwudunya lama sekali, bersih nggak bersih dia berwudu itu. Ini termasuk bagian yang dulu dianggap tabu sekali oleh para ulama, ya, tabu sekali oleh para sahabat. Tapi sekarang sudah dianggap lumrah, yang bahkan dianggap sebagai ekspresi kesalehan. Sangat berbeda. Padahal itu ta'assuf, Bapak. Ta'assuf itu penyakit batin itu. Yakin gak yakin, penuh dengan ragu. Dalam ibadah, kaidah utamanya apa, Bapak? Yakin kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sambil menghadirkan yakin di dalam diri. Kalau gak yakin, jangan sholat dulu kan? Sampai yakin doa-doa kita itu, sholat kita itu diterima sama Allah. Jadi salah satu pesan yang jarang ditinggalkan Nabi sebelum para sahabat sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah, tentu setelah beliau merapikan saf, sawu susufaku, fa'inna taswiyata sufu minta maaf sholat luruskan saf rapat darapi, karena rapat darapinya saf itu bahagian daripada kesempurnaan sholat. Kemudian Rasulullah selalu ngomong gini, udhullah wa antum muqimuna bil ijabah. Banyak-banyaklah doa sama Allah di dalam sholat, dan moga-moga doa kamu yang yakin itu akan diijabah sama Allah. Itu
itu selalu dipesankan sama Rasulullah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang penuh ragu dalam ibadahnya, dalam pahalanya, itu termasuk waswasatu fil pahala. Orang yang gampangan digoda sama syaitan dalam pahalanya. Lihat itu. Sekarang anehnya Bapak Ibu, ada sebagian orang menganggap itu sebagai ekspresi kesolehan. Saya coba cari apakah benar itu sebagai ekspresi kesolehan. Tak pernah ketemu Bapak Ibu dalil dari para ulama yang mengatakan itu kesolehan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat orang sholat jadi nggak jadi? Anak kita mau minta Allah. Itu bahaya kalau dia jadi imam. Khawatirnya makmum takbiratul ihram lebih dulu daripada imam. Menyalahi kaidah. Makmum itu selama-lamanya dilarang dalam agama mendahului imam. Yang diikuti itu makmum atau imam? Imam. Inama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu sengaja dijadikan sama Allah di dalam sholat untuk diikuti, bukan untuk imam mengikut makmum, bukan itu. Jadi orang seperti itu bukan sama sekali ekspresi kesolehan. Dan bisa dipastikan Bapak Ibu, orang yang ragu-ragu dalam ibadah, dalam bersuci, dalam berpahala, ada sesuatu di dalam kalbunya yang tidak dia yakini. Merasa pergi haji tahun depan daftar lagi, kenapa? Kayaknya haji kemarin gak sah Ustaz. Emang ada jaminan haji berikutnya gak sah? Haji berikutnya jadi sah? Ya gak ada jaminan lagi. Selama penyakit ragu itu gak hilang dari hati, itu terus. Ini bukan berarti gak boleh haji berkali-kali, boleh. Tapi jangan itu jadi alasan. Saya rindu sama kamu, bagus. Saya suka, hati saya tentram kalau berkata, bagus sekali. Nanti kalau argumentasi haji keduanya sama itu juga haji kedua, haji ketiganya nggak ada jaminan sah ya. Nah, jadi kata asuh fitnah orang yang berlebihan dalam bersuci, wal wasatu fi taharah, dan orang yang penuh ragu dalam taharah, itu termasuk tabu sekali. Dulu para sahabat menganggap itu hal yang tidak baik. Tapi mohon maaf, menurut saya di zaman kita sekarang ada sebagian kita yang menganggap itu sebagai ekspresi dari kesolehan. Jadi kayak ini juga orang jaga kesehatan. Kesehatan itu perlu dijaga, tapi tidak selalu perlu dijaga, tetapi tidak sefanatik itu juga dijaga kesehatan. Kalau fanatik sekali jaga kesehatan bisa sakit. Saya ketemu dengan jamaah, kalau makan itu ada kalkulator ngitung kalori. Jadi ada nasi, ada daging, ada kuah, dia hitung dulu berapa kalori. Oh, ini kebanyakan kan? Itu menurut saya udah penyakit jiwa, udah kena gangguan jiwa. Kalau ada orang pakai kalkulator makan dulu, ya jaga kesehatan penting, tapi tidak segitunya juga. Kalau sampai gitu semua, beli apa-apa, hitung dulu kalorinya itu sudah sakit jiwa ya. Menurut saya yang awam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini banyak sekali contohnya dalam fikih ya. Wa taqdirul asbabil ba'idati fi najasati siyab, dan menangkar terlalu jauh sebab-sebab yang bisa membuat pakaian kita bernajis. Ditakar terlalu jauh. Nah, itu banyak sekali contohnya dalam fikih Bapak Ibu. Ini saya kutip salah satu dari kitabnya atau Polibin. Dan ini kadang-kadang mohon sekali saya boleh jadi salah di sini, mempengaruhi cara berpikir dari sebagian budaya kita. Mempengaruhi cara berpikir dari sebagian budaya kita. Agak jelimet gara-gara bacanya itu terus.
Ini saya kasih contoh ya. Di dalam Ian Al-Qur'an ada satu kutipan ya. Dia buat amrun iftiradiyah namanya atau umurun iftiradiyah. Perkara-perkara hipotesis. Jadi dia buat ini. Walau ada muraban hamala fa'alatan maitatan. Seandainya ada seekor burung gagak kemudian menerbangkan seekor bangkai tikus yang berdarah. Gagak itu kan pemakan bangkai ya. Iya, pemakan bangkai. Ada tikus. Tikus itu baru saja dibangsa sama seekor kucing, tapi nggak habis dimakan. Biasanya kucing kan makan dikit, disisain itu. Datang burung gagak di situ, lihat ada bangkai tikus masih berdarah-darah, diambil itu tikus, diterbangkan sama burung gagak itu. Famarra fawqa thawbi rajulin. Kemudian burung gagak itu lewat di atas pakaian seseorang yang sedang dijemur di jemuran. Katakanlah baju balik misalnya lagi dijemur di jemuran. Lewat di belakang rumah balik burung gagak lagi terbangin tikus yang berdarah. Fasaqatan minhu qitratan min damiha. Kemudian tetesan dari darah tikus itu kena baju balik misalnya. Ya. Ala sawbihi ya kena baju balik. Hal yang justru asal apakah bajunya itu najis? Maka itu yang dilihat dalam yang balik berapa? Pernah lihat gagak bahwa terbang tikusnya mati. Tapi contoh-contoh seperti itu banyak sekali di dalam kitab-kitab Bapak Ibu. Dan itu yang membuat sebagian, gak semua, tengku-tengku kita itu pikirnya dalam hal itu jelimet sekali. Bapak Ibu kan sering dengar orang syak nyata bahwa dia berlebihnya hangge lah. Anak cucu menjual hangge. Bapak Ibu ada kewajiban gak kita periksa laundry orang? Ada kewajiban. Itu kan kalau kita periksa laundry orang itu kena tajasus. Padahal di dalam agama etika sopan santun dalam agama itu wala tajasus. Jangan cari-cari kesalahan orang. Terus gimana Pak Ustaz? Saya laundry di situ. Asal bajunya bersih dan najis. Itu yang diperintahkan sama agama. Namun aku dibawain. Kita diperintahkan melihat dengan hukum yang nampak. Bagaimana cara dia cuci, kita gak dituntut cari tahu Bapak Ibu. Wala nahnu bisarai. Kita gak dituntut cari tahu bagaimana cara dia cuci. Paduga dicucuk, dengan berapa kali direndam, berapa kali olahan sabunnya, apa sampai buahnya hilang. Khawatirnya saya, kalau bapak-bapak ibu-ibu berpikiran seperti itu, tidak ada satu laundry di badan jadi cocok. Perlu sangka selalu sama orang anak sahabat ini. Tapi ini terjadi. Ya, di situ fokus Bapak Ibu. Tetapi ma'at tasawuri fi tilil at'imati wa tahrimiha. Kalau sudah berkaitan dengan makan dan minum yang halal dan haram, justru orang-orang yang kena penyakit ini tasawur. Mudah-mudahan hadiah pemerintah. Padahal pemerintah untuk bangun pesantren dia, bukan untuk pribadi dia. Biasanya orang seperti ini Bapak Ibu terlalu repot di dalam taharah, di dalam ibadah, tapi dia tasawul fi ilil aqimati, cenderung gampangan di dalam kaitannya dengan makan halal dan haram. Gampangan dia dikasih pokir sama anggota dewan, nanti potongnya 30% mau dia. Tapi giliran yang tahan tadi jelimet ketat, no tolerance, zero tolerance, harus mencik no, nggak boleh sedikit pun ada najis. Tetapi giliran berkaitan dengan makan dan haram, di situ ada yang kata dia itu emang itu duit anggota dewan, itu duit rakyat, duit kita ini yang dipotong pajak yang disalurkan kembali kepada masyarakat lewat APBN, APBD. Nah, itu penyakit semua Bapak. Mohon maaf, bukan saya yang ngomong, Imam Al-Ghazali yang ngomong kita terlalu berlebihan di dalam taharah,
tapi gampang-gampangan dalam mengambil sumber makanan yang halal dan haram itu nggak diopen. Sebaliknya, yang benar itu Bapak itu ketat, disiplin dalam menerima sumber penghasilan. Itu disiplin. Kalau halal Bapak itu apa yang nampak aja lah. Yang di luar apa yang tidak nampak itu kita nggak wajib. Kan saya pernah kasih contoh. Imam itu dalam kitab Zaid Kubro karya Imam Syafi'i, imam Bapak itu sholat di kakinya ada jejak sholat sampai selesai sholat, imamnya nggak tahu di tapak kakinya ada jejak. Yang tahu di tapak kaki imam itu ada jejak itu makmum yang pas berdiri di belakang imam. Kira-kira setelah sholat di mana di antara kedua orang ini yang nggak tahu sholatnya? Imam apa makmum? Makmum. Imamnya batal nggak sholat? Nggak batal. Sampai diberitahu sama makmum itu. Tapi yang ajibnya Bapak Ibu, Imam Syafi'i bilang baik yang makmum yang tahu dan yang baik kepada imam. Lah kenapa? Karena kalau imam tahu di tapak kakinya tadi ada najis, konsekuensinya apa? Seluruh jamaah yang lain, ratusan jamaah yang lain batal semua sholatnya, ulang semua tadi sholat maghrib. Ya sudahlah, korban satu orang kan lebih bagus daripada korban ratusan orang. Dia aja yang ulang sholat, dia yang tahu. Improver. Segitunya Bapak Ibu sebenarnya di dalam ini. Jadi di dalam pahala itu banyak rusaknya sebenarnya, banyak sekali rusak. Justru yang tidak ada rusak itu Bapak Ibu dalam menerima makanan yang halal dan haram. Dosa itu. Bapak Ibu kan dengar sendiri gimana Rasulullah mengkritik keras, mengecam keras orang yang gampangan menerima sumber yang tidak dia pastikan itu halal atau haram. Sampai-sampai Nabi ngomong gini, warajul qad ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama. Beliau katakan ada seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, sangat capek, sangat letih, ash'asa akhbara, rambutnya itu sudah lusuh, akhbara penuh dengan debu. Orang jalan di padang pasir kan itu berbeda. Dan biasanya musafir itu kan salah satu penyebab doa itu makbul. Itulah kenapa Rasulullah setiap kali ada sahabat melakukan perjalanan jauh, beliau berkata, ya akhi la tansani fillah, wahai saudaraku jangan lupakan aku di dalam doa. Umar bin Khattab pamit satu hari naik umrah sendiri dengan keluarganya, gak ngajak Nabi, tapi pamit sama Rasulullah, kasih tahu ya Rasulullah, saya mau umrah sama keluarga. Apa pesan Nabi kepada Umar? Wala tansani fillah, jangan lupakan saya dalam doa. Kenapa? Sahabat safar itu salah satu penyebab makbulnya doa, ya kan? Tapi Rasulullah bilang ada orang yang melakukan perjalanan jauh, capek luar biasa, letihnya luar biasa, rambutnya itu lusuh, penuh dengan debu, asy-asy akhbara, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya itu mengadah ke arah langit berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya doa ini, doa itu, ya Allah kabulkan doa saya. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajab lahu. Makannya haram, minumnya haram, pakaian yang dipakai haram. Kalau dia pun celana dalam dari pengadaan APBN, Pak. Celana dalam yang dia pakai dari APBD juga. Kalau APBD benar, tunjangan hak haram. Tapi kalau dari foto-foto proyek, saya kurang tahu itu hukumnya. Ya kan? Maka Rasulullah bilang, fa'ana yustajabalah. Bagaimana orang ini doanya dikabul sama Allah? Makannya haram, minumnya haram, pakaian yang dia pakai haram, peci yang dia tutup kepala juga haram, bagi ibu-ibu jilbabnya juga haram, menggunakannya juga haram. Fa'ana yustajabalah. Bagaimana dia lakukan? Jadi kita nggak boleh tersangkul
mengenai sumber makan minum pakaian kita nggak boleh tasawuf. Tapi tahara toleransinya banyak. Nggak ada air, bisa nggak tahara? Pakai tangan? Bisa. Bahkan pakai air sedikit pun masih bisa. Rasulullah dulu sepertiga pun banyak toleransi. Tapi di zaman kita sekarang kembali yang dianggap murah, bahkan dianggap ekspresi kesalahan, tasawuf atau asuh fi natafati wal waswasatu fi tahara, berlebihan dalam membersihkan diri dan bersuci, wa taqdirul asbabil ka'idati fi najasati thiyabi, dan mengukur terlalu jauh sebab-sebab yang membuat pakaian kita itu menjadi najis. Tetapi sebaliknya atas sabul fi hilil at'imati wa tahrimiha, terlalu memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan masalah yang berkaitan dengan halal dan haram makanan yang kita konsumsi. Padahal Rasulullah bilang kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap darah dan daging yang tumbuh berkembang dalam badan kita dari makanan dan minuman yang haram, fannaru awla bihi, neraka lebih berhak dia masuki daripada dia masuk surga. Itu nggak boleh gampangan, di situ nggak boleh gampangan. Ilmu dari dan contoh-contoh lain banyak sekali. Kata Imam Al-Ghazali, di mana umat berbalik yang seharusnya umrah tahu, yang seharusnya tahu dia nggak umrah. Walaupun sabda Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, setelah dia berikan banyak sekali contoh dan kita sudah membaca semuanya, beliau menjelaskan lagi dengan mengutip satu riwayat dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Walaqad saddaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala, telah benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antumul yawma fi zamanil hawa fi kitabil ilmi. Kalian sekarang di zaman waktu, di masa, di tahun-tahun di mana hawa nafsu itu sedang mau-maunya mengikuti ilmu. Para sahabat Nabi bukannya orang suci, tidak ada hawa nafsu. Mereka manusia biasa. Sebagai manusia biasa tentu punya hawa nafsu, pengen ini, pengen itu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman itu hawa nafsunya sahabat Nabi masih ikut ilmu, dibimbing, dibina, tunduk sama kepentingan ilmu. Tunduk di situ, tidak berani hawa nafsu, malu-malu kucing. Kalaupun mau buat, malu dia dengan ilmu. Di zaman itu ya, 1400 tahun yang lalu. Di zaman sekarang nggak ada malu-malunya. Semuanya ditembak, ya. Maka wasaya alaikum zamanun, dan suatu saat nanti akan tiba satu zaman, satu waktu, yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa, ilmunya ikut hawa nafsu. Terjadi nggak di zaman kita sekarang? Ada menteri S3-nya selesai kurang dari 2 tahun. Ada itu di UI lagi, bingung kan? Bisa. Prof Toku aja yang Prof Toku 5 tahun selesai S3-nya. Ini menteri sibuknya luar biasa. Masa bisa riset kurang dari 2 tahun? Gimana ceritanya? Tahu sibuknya S3 belum selesai sampai sekarang kan? Ini ada orang selesai kurang dari 2 tahun di kampus ternama lagi. Gimana? Berarti ilmunya yang ikut masuk. Kalau dulu kan selorohan orang sekarang, kalau dulu kan juta membela yang benar, teriakannya gitu ya. Kalau sekarang juta membela yang bayar. Kalau dia bayar saya, argumentasinya harus pembelaan ini. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dibenarin sama Imam Al-Ghazali di zaman itu ya.
Imam Al-Ghazali hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Bahkan kita harus mengatakan di zaman sekarang, maha benar Imam Al-Ghazali yang telah mengutip sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, karena yang beliau katakan itu benar-benar sudah terjadi di zaman kita ini. Ilmu itu benar-benar ikut hawa nafsu sekarang. Bukan lagi hawa nafsu yang ikut ilmu, tapi sebaliknya ilmu itu mengikuti hawa nafsu. Itu celaka. Itulah yang bahaya. Ya, maka sekarang jangan heran kalau umat terombang-ambing, nggak ada panutan, nggak ada teladan. Mau dulu percayanya sama aparatur hukum, ternyata aparat hukumnya terbaik. Ya udahlah, kita percaya saja sama perwakilan kita di legislatif. Wah, itu lebih ifrit lagi. Aduh, nggak bisa percaya juga. Akhirnya mau percaya sama ulama, tapi ulama-ulamanya ketangkap juga, yang berpeci-peci itu ketangkap juga. Ada yang korupsi, ada pelecehan seksual. Akhirnya kita terombang-ambing di zaman. Ya moga-moga kita ini dilindungi sama Allah di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, Bapak Ibu. Dengan mengaji seperti ini kan kita saling mengingati diri, saling mengingatkan diri, sehingga kalau maupun ada keinginan buat yang enggak, insya Allah terjaga. Ada pertimbangan lalu lah minimal, ada nimbang-nimbang, mikir 2, 3, 4 kali untuk melakukan suatu perbuatan yang enggak benar menurut syariat. Kita pertimbangkan baiknya. Moga-moga itu tujuan pengajian kita, tercipta kontrol diri. Walaupun sosial kita sepertinya sudah tidak bisa terlalu kita harapkan, tapi minimal dengan pengajian seperti ini kita masih punya kontrol diri untuk saling selalu menjaga dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya.